Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah hadzal yawm sa'ashrahu lakum min kitab Syufatut Tafasir li Syekh Ali Asy-Syabuni min suratil Baqarah min al-ayati 19 ila 120. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Sungguhnya kami utus atau kami berikan kepadamu sebuah kebenaran, yakni kabar gembira dan peringatan. Ay arsalnaka ya Muhammad bisyari'ati an-nuyyirati wa dinul qawim, yaitu kami utus kepadamu wahai Muhammad dengan syariat yang disinari dan agama yang lurus. Bi basyiran lil mu'minina bi jannatin na'im, dan sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin, ini sebuah ganjaran surga kenikmatan. Wa nadhiran lil kafirina min azabil jahim, dan peringatan bagi orang-orang kafir dari azab neraka jahim. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau Muhammad tidak akan dipertanyakan dari orang-orang yang atau dari penduduk neraka jahim. Ai anta ya Muhammad lasta mas'ulan amman lam yu'min minhum, yaitu engkau wahai Muhammad tidak dipertanyakan dari orang-orang yang tidak beriman dari mereka. Ba'da an bazalta al-juhda fi da'watihim, setelah engkau curahkan seluruh kekuatanmu dalam mendakwahkan kepada mereka. Innama 'alaika al-balaghu wa 'alaina al-hisab. Allah berfirman di surat yang lain, sungguhnya engkau kewajibanmu adalah menyampaikan, dan kami sebagai perhitungannya, yakni Allah menghitung daripada amal-amal orang-orang yang telah Nabi sampaikan dakwah beliau. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ay lan tarda ankat ta'ifatani al-yahudu wan nasara, yaitu mereka dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak akan ridho kepadamu hatta tatsrakal Islam al-munir, hingga engkau meninggalkan Islam yang bercahaya. Wa tattabi'u dinahum al-a'waji, dan engkau mengikuti agama mereka yang bengkok, menyimpang. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebuah petunjuk, yaitu sebenar-benarnya hidayah. Ai qul lahum ya Muhammad, yaitu katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, innal islama huwa dinul haqq wa ma adahu fahuwa dalal. Sungguhnya Islam itu adalah agama yang benar, dan selain itu ia adalah agama yang sesat. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal 'ilm, dan kau tak akan mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu sebuah ilmu. Ay wal insayaratihim ala araihim az-zaifah,
yaitu tidak, yaitu jika engkau berjalan atas pendapat-pendapat mereka yang itu palsu, wa ahwa'uhum al-fasad, dan hawa nafsu mereka yang merusak, ba'dama zahara lakal haqqu bil barahini as-sati'ati, setelah kebenaran itu tampak bagimu, yaitu sebuah petunjuk yang cerah, wal hujjaju al-qati'ati, dan sebuah hujjah yang mematahkan, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka tidak ada bagimu selain Allah sebagai pelindung dan penolong. Ai laisa laka min yahfazuka au yadfa'u anka iqabahul alim, yaitu tidak ada bagimu yang menolong, yang menjagamu atau menolakkan bagimu sebuah azabnya yang pedih. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu berisi kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Ini sebuah surga kenikmatan, yang berarti bagi setiap mukmin tidak selayaknya dia bersedih dikarenakan dia sudah diganjarkan oleh Allah SWT sebuah surga kenikmatan. Dan Al-Quran sebagai peringatan, yakni bagi orang-orang yang kafir, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab di neraka jahim. Dan Al-Quran merupakan suatu hukum, yaitu Islam merupakan hukum atau syariat yang disinari atau bersinar, dan agama yang lurus. Jadi syariat atau hukum itu bersinar, bukan menggelapkan. Dan Nabi Muhammad itu tidak akan ditanyai orang-orang yang dimana menolak dakwah beliau, dan bahwasanya beliau itu hanya sebagai mubalik atau menyampaikan. Kewajiban beliau hanya menyampaikan, dan perilaku mereka atau menerima atau tidak menerimanya mereka itu urusan mereka dengan Allah SWT, yang dimana Allah sebagai al-hisab, yakni yang menghitung amal perbuatan mereka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak suka bahwasanya kita itu kokoh dalam agama kita. Mereka itu hanya ingin kita menginginkan mereka itu hanya ingin kita masuk kepada agama mereka atau berpaling dari agama kita. Dan bahwasanya petunjuk adalah Islam, yakni petunjuk dari Allah. Selain itu, maka itu sesat, dikarenakan Allah sudah membuktikan bahwasanya agama Islam adalah agama yang dimana ia masuk akal, yang dapat diterima akal. Sedangkan agama yang lain itu sudah tidak dapat sinkron dengan akal. Jadi agama yang lain itu tidak masuk akal, maka berarti itu sesat. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka, yang dimana padahal mereka telah mengetahui ilmunya atau mengetahui sebuah kebenaran. Maka berarti hawa nafsu itu hanya akan mengarahkan kepada kefasatan, ini kerusakan. Dan apabila kita mengikuti seperti yang mereka lakukan, yakni menolak sebuah kebenaran padahal kita mengerti, maka Allah mengancam atau memperingati bahwasanya tidak ada bagimu sebuah pelindung dan penolong.
Jadi Allah itu sebagai pelindung kita atau penjaga kita dari segala mara bahaya atau azabnya yang pedih bagi orang-orang yang menolak sebuah kebenaran padahal mereka mengerti kebenaran tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta' qawlan aw fi'lan fataqabbalu i'tidari wasmahu li. Asallallahu an yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa yaftahu 'alaina futuhal 'arifin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.